Ya, halo semua, Cisa is back. Oke, bagaimana keadaan teman-teman? Semoga teman-teman tetap sehat selalu ya dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas teman-teman sehari-hari. Oke, kali ini aku ingin membahas ke anime movie lagi. Jadi kemarin kan aku sudah membahas anime Kimi no Na wa yang ada hubungannya di film Tenki no Ko ya. Yang kalau teman-teman belum menonton silakan aku taruhnya di link di bawah. Jadi anime Hello World ini ya bisa dibilang salah satu anime movie yang terbaik ya, yang terniat lah menurutku lah. Jadi kalau teman-teman sudah menonton pasti sudah tahu lah ya kalau anime ini genrenya lebih ke paradoks atau mungkin maksudnya alurnya itu maju mundur. Jadi ada alur masa depan, ada alur masa kini ataupun alur masa lalu juga. Jadi alur ini campur aduk. Jadi ya bisa dibilang dari karakter utama saja di sini kan ada tiga ya. Jadi karakter utama cowok, karakter utama cewek, dan karakter utama cowok satu lagi itu ternyata adalah karakter utama yang sama, tapi dia dari 10 tahun yang dari masa dia sekarang gitu. Jadi dia dari masa depan untuk perjalanan ke masa lalu gitu. Misterinya apa? Nah, teman-teman bisa cek sendiri di berbagai sinopsis yang ada. Jadi intinya kan di anime Hello World ini berkisah tentang si karakter utama cewek ini kan nantinya akan menghadapi nasib buruk ya, dimana dia nanti akan, maksudnya dia akan cilaka gitu atau mungkin akan mengalami kecelakaan musibah, tapi si cowok ini maksudnya tidak terima gitu loh dengan kejadian itu, karena itu merupakan kejadian itu terjadi saat kencan pertama gitu, saat mereka sudah pacaran gitu. Ya maka dari itu dia dari masa depan itu pengen kembali lagi ke masa lalu untuk mengubah takdir. Ya inti ceritanya di situ gitu. Tapi sebenarnya inti ceritanya itu bukan di situ teman-teman. Ya mungkin aku nanti akan bongkar inti ceritanya setelah kita membahasnya ya. Jadi kita langsung saja bahasan ya, mungkin kalau rinciannya anime ini sudah teman-teman sudah bisa lihat sendiri di semua web ya. Jadi kita langsung buka saja. Nah, di anime pembahasan ini aku ingin bagi jadi 4 fase ya teman-teman. Ya sebenarnya ada 3 fase utama sih, fase awal, fase pertengahan, sama fase akhir gitu. Nah fase 4 nanti fase tambahan aja gitu. Ya kita langsung mulai saja untuk mempersingkat waktu ya. Jadi kita mulai saja dari fase awal gitu. Oke, kita langsung mulai saja dari fase awal. Fase awal ini kita bisa diperlihatkan langsung ya. Jadi karakter utama cowok itu langsung kelihatan gitu. Dia memiliki ciri-ciri fisik yang ya standar lah ya untuk ukuran karakter utama cowok gitu. Dan dia statusnya masih anak SMA ya. Tapi kita melihatnya itu latar yang paling menarik teman-teman. Latarnya yang menurutku menarik karena latarnya ini mengambil latar dari Kyoto 2027. Jadi latarnya ini berada di kota Tokyo, Jepang. Jadi biasanya kan anime-anime movie atau anime-anime terkenal kan mengambil Tokyo ya sebagai latar tempat ya. Tapi ini unik juga dia mengambil latar di Kyoto, apalagi tahunnya 2027. Berarti ini latarnya masa depan ya masih ya. Oke. Kita bisa melihat di awal-awal fase awal ini kita bisa melihat di mana pengenalan karakter ya. Jadi karakter utama cowok ini maksudnya dia itu memiliki pribadi yang pemalu gitu. Jadi dia kan maksudnya dia nggak berani bicara pada orang umum, bahkan teman sekelasnya sendiri. Terus dia juga memiliki maksudnya dia tidak tegas gitu dalam mengambil sesuatu atau mengambil tindakan. Jadi otomatis ya dia maksudnya jadi pribadi yang ya baratnya mungkin bisa dibilang diajukan teman-temannya lah sebagai bukti kan. Dia sampai mengikuti berbagai kegiatan, misal dijadikan itu ke panitia perpustakaan gitu. Panitia perpustakaan aja itu kan sebenarnya kayak dipilih oleh temennya sendiri kan. Misal kamu mau nggak jadi panitia perpustakaan, dia mau aja, dia nggak mau ngambil tindakan padahal sebenarnya kan dia nggak mau gitu, tapi dia kayak dia mau aja padahal kan dia nggak mau. Jadi bisa dibilang maksudnya dia tidak memiliki ketegasan dalam bertindak gitu. Sampai suatu ketika saat di perpustakaan itu ternyata dia juga 2 orang ya, ternyata dia ada juga sama satu teman kelasnya. Nah satu teman kelasnya ini ternyata adalah karakter utama ceweknya. Terus mereka ya, di panitia itu kan harus membentuk grup ya, maksudnya saling tukar nomor HP lah gitu. Nah terus ya mereka akhirnya bertukar dan akhirnya mereka jadi teman, maksudnya teman kontak lah ibaratnya. Nah, satu hal menarik yang bisa kita ambil di saat fase awal ini adalah ada namanya Altair teman-teman, atau Altero atau apa ya, Altaru atau apa ya kalau di bahasa Jepangnya. Tapi kalau kita bahasa umumnya kan Altair ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu lah kalau sudah menonton animenya dari awal sampai akhir. Jadi Altair ini adalah
sebuah teknologi. Jadi karena anime ini mengambil settingan 2027 ya, diceritakan pada tahun 2027 itu ditemukan sebuah teknologi di mana kita bisa menyalin dunia, teman-teman. Jadi semua hal yang terjadi di dunia ini itu bisa direkam, dan rekamannya itu bisa disimpan di sebuah perangkat yang kapasitasnya itu tak terbatas, teman-teman. Ya, di anime ini diceritakan 2027 itu ada sebuah perangkat di mana dia bisa menyimpan data itu hingga tak terhingga gitu. Jadi belum ada batasnya gitu, tak terbatas. Nah, untuk itulah perangkat itu diciptakan dengan kerjasama antar dua universitas yang terkenal di Kyoto. Nah, diciptakanlah sebuah perangkat itu yang dinamakan Alltel gitu. Jadi Alltel ini sebenarnya hanyalah perangkatnya, teman-teman, gitu loh. Jadi nanti di gedung tempat Alltel ini disimpan itu juga nanti ada sistem pendukungnya, yaitu sistem untuk merekam itu semua. Jadi segala kegiatan yang ada di tahun 2020 itu nanti akan terekam dan nanti akan bisa kita lihat di tahun depan gitu. Jadi misal ada perubahan, misal tahun ini misal tanah ini masih kosong gitu. Nanti apakah 10 tahun ke depan misal sudah dibangun gedung, nah kita bisa melihat perkembangannya gitu. Nah, jadi kan otomatis terekam kan, setiap detiknya itu pasti terekam. Nah, kalau misal kita bayangkan untuk merekam itu kan pasti membutuhkan penyimpanan yang besar kan ya. Untuk itulah Alltel ini diciptakan gitu. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung Alltel itu apa, nah Alltel itu hanyalah penyimpanannya, teman-teman, penyimpanan yang tak terbatas gitu. Menyimpan apa? Menyimpan semua rekaman yang ada di dunia ini gitu, untuk bisa dilihat di generasi berikutnya gitu. Bisa dibilang kapsul waktu ya, kapsul waktu tapi yang lebih digital lah, ya teknologi banget lah itulah ya. Yang dia fase awal juga bisa kita lihat dari teknologi yang berkembang ya. Jadi baik maksudnya maps itu juga bisa dilihat sudah 3D gitu ya. Ya bisa dibilang teknologinya sudah mulai maju ya di sini ya. Ya terbukti dari tadi kan udah ada Alltel gitu. Nah, sampai pada suatu ketika di fase awal ini si karakter utama cowok ini akhirnya bertemu dengan dirinya sendiri yang datang dari 10 tahun dari masa depan gitu. Nah, di fase awal ini juga diceritakan mereka bertemu, nanti mereka akan mulai berdiskusi gitu bagaimana alasannya gitu, alasan dirinya sendiri kok datang ke masa ini untuk apa gitu. Nah, dijelaskan pada akhirnya saat mereka sudah berbincang-bincang, akhirnya diceritakanlah bahwa alasan dirinya sendiri itu balik dari masa depan itu untuk mengubah takdir gitu. Takdir apa? Ya tentunya takdir si pacarnya sendiri kan gitu loh. Jadi ini kita maksudnya ini maksudnya bisa dibilang pilu ya. Jadi maksudnya jika kita membayangkan sendiri itu rasanya pilu banget. Maksudnya kita ibaratnya pacaran kan, kita baru menembak gitu, kita baru jadian, terus kita maksudnya kencan pertama gitu, ngedate. Tiba-tiba saat di date itu maksudnya si pacar kita mengalami kejadian pilu gitu. Maksudnya ya ibaratnya itu sampai maksudnya kecelakaan lah, biar musibah ya, kesambar petir kan ibaratnya musibah yang ya cukup besar juga kan. Itu masih beruntung loh itu, maksudnya si karakter utama cewek itu masih hidup gitu loh, diceritakannya masih hidup itu, teman-teman, belum mati. Nah, maksudnya alasan si cowok ini balik ke masa lalu itu untuk apa? Ya mengubah takdir, tentunya bagaimana caranya si pacarnya ini, si cewek ini itu terhindar dari kejadian naas itu gitu. Ya, tapi kita harus patut berpikir juga ya, kalau misal setiap kita mengubah takdir itu pasti ada konsekuensinya. Nah, itulah yang menjadi masalah di anime ini gitu. Jadi akhirnya mereka sudah setuju kan, terus akhirnya si diri sendiri ini si cowok dari masa depan ini tuh kayak memberikan arahan-arahan gitu agar dia dari masa sekarang ini biar bisa melakukan sesuatu yang akhirnya akan mereka bisa ya dekat lah, minimal dekat dulu gitu. Soalnya mereka kan ini belum akrab ya, jadi mereka akan si masa depan ini akan membuat suatu suasana agar mereka akrab dan akhirnya mereka bisa berujung saling mencintai gitu. Mereka akhirnya mungkin berkenalan karena mereka kebetulan satu ekskul perpustakaan, jadi dekat, gampang banget untuk ya saling berkenalan gitu loh. Situasinya beragam ya, jadi saat mereka di perpus ataupun di kelas ataupun di jalan ataupun dimanapun dibuat maksudnya menyesuaikan sebuah buku yang dipegang gitu loh. Nah, di fase awal juga bisa diperlihatkan
salah satu karakter unik ya, maksudnya karakter ini tuh dimana maksudnya kalau di fase awal ini belum diceritakan. Kalau misal yang sudah nonton itu sudah tahu kalau itu tuh semacam kayak polisi gitu loh. Yang seperti tadi, kalau dari kalau kita kembali, kalau misal seseorang yang kembali lagi ke masa lalu untuk mengubah takdir, itu pasti ada konsekuensinya kan. Nah, konsekuensi itu yang harus ditanggung gitu pasti. Nah, nanti puncaknya itu nanti akan kita lihat di fase akhir. Nah, kita akan selesaikan dulu fase awalnya. Fase awalnya di mana karena si masa depan ini mengubah takdir, jadi otomatis dirinya sendiri yang masa sekarang itu kayak dikasih sebuah alat itu kayak sarung tangan gitu loh, tapi sarung tangan itu dijuluki, kalau dalam bahasa Indonesia disebutnya tangan dewa atau tangan Tuhan gitu, karena sarung tangan itu tuh kayak bisa menciptakan segala hal gitu kalau kita bisa menggunakannya gitu. Jadi di fase awal ini si karakter utama cowoknya dia kayak dilatih agar dia bisa menggunakannya gitu. Ya, itu bisa kita bilang itu adalah fase awal dari anime Hello World gitu. Ya, cukup bagus ya untuk pengenalannya. Jadi kita bisa membayangkan kalau karakter utama cowok ini dia maksudnya pemalu ataupun maksudnya karakternya bisa dibilang lemah lah ya. Terus si karakter utama cewek ini maksudnya dia itu tegas gitu, tapi dia mempunyai nasib yang buruk gitu. Dan si karakter utama yang satu lagi dia ternyata dari masa depan yang ingin kembali lagi ke masa lalu untuk mengubah takdir seperti itu. Nah, terus kita langsung lanjut saja ke fase pertengahan. Di fase pertengahan ini kita sudah mulai masuk ke cerita ya, dimana ini adalah cerita dimana mereka si karakter utama cowok dan karakter utama cewek ini PDKT. Jadi mereka pendekatan bagaimana caranya si cowok ini bisa mendekati si cewek agar bisa ya mulai tumbuh benih-benih cintanya gitu. Karena anime ini kan juga genrenya romance kan. Jadi kita bisa langsung melihat di sini kan mereka seringnya kejadiannya di perpustakaan ya, karena mereka satu ekskul. Si cowok ini membantu si cewek karena si cewek ini kan takut ketinggian ya, jadi otomatis mereka saling membantu, perlahan-lahan mereka saling akrab di perpustakaan itu. Mungkin ya bisa dibilang saling bertukar informasi lewat HP lah ya, lewat gadget gitu. Pada suatu ketika pula diceritakan bahwa karakter utama cewek ini dan karakter utama cowok serta anggota-anggota lainnya di ekskul perpustakaan itu akan melakukan bazar buku gitu. Tapi bukunya itu harus melalui buku bekas atau buku hasil sumbangan untuk dijual kembali. Nah, otomatis kan ya ibaratnya maksudnya yang memiliki minat baca kan tentunya sedikit ya. Pada akhirnya si karakter utama cewek ini menawarkan kalau maksudnya keluarganya itu masih mempunyai koleksi buku banyak, dan maksudnya dia ingin buku-buku itu disumbangkan untuk bisa dijual kembali agar bisa lebih bermanfaat gitu. Ya tentunya si cowok akan membantu kan. Ya terus pada akhirnya si cowok membantu itu mengoleksi buku-buku, dan akhirnya mereka mulai suatu pendekatan yang lebih gitu. Karena saat mereka, ya ini mungkin salah satu scene favorit teman-teman juga ya yang sudah menonton anime Hello World. Jadi di scene ini kita bisa melihat kalau mereka akan maksudnya memulai perbincangan ringan tapi sebenarnya itu serius, dan ya ada suatu view di mana itu ya yang inilah teman-teman. Jadi kalian bisa melihat di view ini kan kita bisa melihat si karakter utama ceweknya si Ichigyo ya maksudnya ya manis juga ya. Ya maksudnya saat obrolan singkat itu isi juga bisa tersenyum, terus si cowok ini bisa makin terpana ya. Bisa kita lihat si karakter utama cowok aja sudah terpana gini kan sudah tandanya kalau si cowok ini udah suka kan gitu. Terus ya mungkin si ceweknya juga tidak maksudnya tidak malu-malu ataupun tidak acuh tak acuh gitu, maksudnya dia juga mulai menerimanya. Jadi di fase pertengahan ini sudah kita mulai kalau mereka maksudnya dekatnya sudah dekat ya, maksudnya sudah nggak canggung lagi gitu loh. Mereka bisa saling bertukar cerita, bertukar info karena mereka kebetulan sama-sama suka buku kan gitu. Terus akhirnya teman-temannya maksudnya diajak untuk membantu agar bukunya itu cepat diangkut ya, karena bukunya kan cukup banyak ya, jadi otomatis membutuhkan banyak teman-teman gitu. Tapi yang bikin pilu lagi apa, semua buku itu tuh terbakar teman-teman. Jadi ada sebuah kejadian di mana buku-buku itu yang sudah disimpan di tempat yang rapi ternyata malah maksudnya terbakar gitu, dan buku-buku itu yang harusnya bisa dijual kembali untuk bazar ya jadinya batal gitu loh. Ya otomatis si Ichigyo atau si karakter utama cewek ini kan ya kayak sedih gitu loh, karena maksudnya
buku-buku itu kan maksudnya sumbangan dari keluarganya, maksudnya peninggalan dari keluarganya gitu loh, maksudnya terbakar gitu dan batal gitu untuk digunakan orang lain gitu. Ya pada akhirnya si cowok ini menggunakan kekuatan itu, tangan Tuhannya itu, untuk bisa menyalin lah buku-buku itu tuh, disalin agar maksudnya bisa digunakan kembali gitu. Tapi pada akhirnya si karakter utama cowok ini cuma bisa, maksudnya cuma bisa menyalin beberapa aja gitu, gak bisa semua kan, soalnya buku itu kan terlalu banyak ya. Tapi pada akhirnya teman-teman dari ekskul perpustakaan juga membantu dan akhirnya bazar itu sukses gitu. Karena ya konsekuensinya ya, kalau kita menggunakan kekuatan itu terlalu banyak kan otomatis akan menguras tenaga kita ya. Jadi otomatis karakter utama cowok ini dia istirahat, tapi ternyata dia didampingi oleh si Ichigyo atau si karakter utama cewek gitu. Nah pada saat scene inilah, scene pertengahan ini dimulai teman-teman. Jadi pada saat itu pula si cowok ini mengungkapkan perasaannya gitu, kalau dia menyukai si cewek dan dia ingin mengajaknya pacaran gitu. Tapi yang bikin unik di sini adalah maksudnya jawaban dari si cewek menurutku teman-teman. Jadi si cewek ini menjawabnya bukan maksudnya ya aku juga menyukaimu atau bagaimana, tapi dia kayak memberikan sebuah kalimat dimana itu tersirat gitu loh. Jadi kalimatnya seperti ini kan, kalian bisa lihat juga, yaitu dia mengucapkan pacaran itu tidak bisa dilakukan sendirian. Dia tahu lah pacaran itu kan maksudnya hubungan antara cowok dan cewek gitu loh, menjalin kasih gitu ya. Pacaran itu tidak bisa dilakukan sendirian, jadi ayo kita lakukan berdua. Anjir itu mengena banget lah kalau bagi yang tahu lah, maksudnya yang paham gitu loh ya. Maksudnya intinya dia menerimanya gitu, karena maksudnya dia kan pacaran itu kan nggak bisa dilakukan sendirian, jadi ayo kita lakukan bersama. Intinya si cewek ini menerima dan akhirnya mereka pacaran gitu loh. Nah seperti itu. Selanjutnya adalah si cowok ini melanjutkan untuk berlatih, maksudnya berlatih mengembangkan teknik tangan dewanya dan bla bla bla. Akhirnya dia bisa menyelamatkan si cewek gitu. Tapi yang bikin pilu di sini ternyata apa teman-teman? Maksudnya kejadiannya itu maksudnya di luar ekspektasi gitu loh ya. Awalnya kan kita mengira si cowok dari masa depan ini, si dirinya sendiri dari masa depan ini kan kayak pengen membantu agar maksudnya si Ichigyo ini bisa maksudnya bisa merubah takdirnya, maksudnya yang harusnya kesambar petir jadi tidak jadi gitu, atau gagal gitu. Tapi pada akhirnya si cewek ini malah tiba-tiba hilang gitu loh. Hilangnya kemana? Nah ini mungkin teman-teman yang mulai bingung kenapa alurnya bisa dibilang paradoks ya. Soalnya si cewek ini itu kayak kesadarannya, atau ya kesadaran memang sih, atau dirinya sendiri si cewek ini dipindahkan ke masa depan gitu loh. Jadi si cowok ini kan sebenarnya dari masa depan ini 10 tahun yang akan datang, ternyata dia akan menjadi sebuah ilmuwan gitu loh. Ilmuwan apa? Ilmuwan yang ada di Oltel teman-teman. Jadi Oltel ini adalah salah satu buah karya dari si cowok itu sendiri, sama bekerja sama dengan profesornya dan rekan-rekan yang lain untuk menciptakan teknologi itu gitu. Dan pada akhirnya setelah teknologi itu jadi, terus dia ingin kembali lagi ke masa lalu untuk mengaktifkannya gitu. Soalnya gini, kan aku udah bilang ya, si karakter utama cewek ini kan dia itu sebenarnya yang kesambar petir itu kan sebenarnya tidak mati ya teman-teman, tapi jaringan otaknya itu yang mati gitu. Jadi dia bisa dibilang hidup ya, koma. Terus maksudnya si cowok yang dari masa depan ini kan nggak terima dengan kondisi si cewek ini kan, terus dia akhirnya melakukan segala cara agar bisa kembali lagi ke masa lalu gitu. Kembali lagi ke masa lalu itu ternyata nggak menyelamatkan si cewek gitu, karena si cewek dia itu pengen merebut si Ichigyo dari masa lalu itu untuk dibawanya ke masa depan, dan kesadarannya itu dimasukkan di Ichigyo yang ada di masa depan gitu. Jadi ini ibaratnya adalah rebutan kesadaran cewek teman-teman. Itu menurutku inti dari film ini gitu. Jadi menurutku ini perang melawan diri sendiri gitu. Inti ceritanya di situ. Jadi diri sendiri kita di masa depan itu kayak mengambil pacar kita, terus pacar kita itu dibawa ke masa 10 tahun yang akan datang gitu loh. Untuk ya karena
Ya karena dia pengen agar pacarnya di 10 tahun yang akan datang itu bisa hidup kembali, bisa sadar kembali gitu loh. Tapi ya karena mengubah takdir itu otomatis kan si cowok yang masa sekarang ini nggak terima dong. Terus dia akhirnya melakukan segala cara untuk bisa kembali ke masa depan, untuk merebut kembali si cewek dan kembali lagi ke masa lalu agar maksudnya tidak ada sesuatu yang berubah gitu loh. Tapi ya seperti tadi ya, konsekuensi pertama karena dia mengambil Ichigyo dari masa lalu otomatis dan dibawa ke masa depan. Otomatis kan di masa depan itu ada dua Ichigyo kan, walaupun ibaratnya dua karakter utama cewek yang sama gitu dalam satu waktu. Padahal di Old Tale ataupun di sistem Old Tale itu tidak memperkenankan atau tidak memperbolehkan dua orang yang sama itu dalam satu waktu gitu loh. Untuk itulah maka sistem Voltaire itu menyerang Ichigyo gitu. Maksudnya dia ingin menghapus kesadaran Ichigyo yang satu lagi biar hanya ada satu Ichigyo yang ada gitu. Tapi pada akhirnya maksudnya karakter utama cowok ini berhasil mengembalikan Ichigyo ke masa yang sebenarnya, yaitu masa maksudnya 10 tahun yang normalnya gitu loh. Ini kan di fase akhir ini kan kejadiannya sudah di 10 tahun yang 10 masa depan yang ada di 10 tahun kan, 10 tahunnya masa depan lah, 10 tahun masa kini gitu. Tapi akhirnya si karakter utama cewek itu kembali lagi dan maksudnya tinggal penentuan. Maksudnya penentuannya itu apa? Jadi seperti yang sudah aku bilang tadi ya, si Ichigyo kan ada dua dan sudah hilang, berarti maksudnya kan udah normal kan. Tapi yang jadi titik masalah itu sebenarnya karakter utama cowok, teman-teman. Kalau kalian sadar, karakter utama cowok di sini kan ada dua kan, mereka juga harusnya sama-sama kena kan. Dua orang ini tuh maksudnya berada di dalam satu waktu, dan itu maksudnya sistem Voltaire itu tidak memperbolehkan kan. Jadi otomatis sistem Voltaire itu ingin menghancurkan salah satu dari mereka agar sistemnya itu kembali normal gitu. Tapi pada akhirnya maksudnya si karakter utama cowok dari masa depan ini dia mengorbankan dirinya agar maksudnya semua sistemnya itu kembali normal aja, normal kembali gitu. Karena kalau misal yang berkorban adalah si karakter utama cowok yang dari masa kini, itu otomatis akan menghancurkan sejarah kan. Otomatis ibaratnya gini loh, kita perjalanan ke masa depan kan, ataupun ke masa lalu. Jika kita sekarang ini terbunuh, otomatis yang di masa depan kan nggak bakal ada kan gitu loh. Jadi otomatis mending masa depan yang berkorban, terus yang maksudnya kita yang dari masa kini kan masih ada, jadi kita bisa mengubah takdir yang karena masa depan juga nggak ada yang tahu kan. Jadi otomatis kita bisa menikmati masa depan yang akan datang gitu ya. Cerita singkat saja, si cowok ini bisa kembali lagi ke masa kini, dan si Ichigyo atau si karakter utama ceweknya juga bisa kembali lagi ke masa normalnya kembali, dan mereka bisa bertemu kembali gitu ya. Endingnya cukup ringan ya, maksudnya kita berada di masa yang mana gitu. Si ceweknya bertanya segitu ya, tentunya maksudnya si cowok juga menjawabnya dengan kalimat-kalimat yang cukup sulit, yang penuh makna, yang punya intinya kita berada di masa yang kita sekarang ini gitu. Dan endingnya ditutup dengan mereka melihat kota dengan ada pelangi di antara awan-awan. Ya cukup bagus lah, maksudnya intinya kan si cowok ini berhasil membawa ceweknya kan, berhasil merebut kembali ceweknya yang sudah diambil oleh dirinya sendiri di masa depan. Cukup bingungin ya, biasanya kan maksudnya rebutan cewek itu kan harusnya sama orang lain gitu, ini rebutannya sama dirinya sendiri loh. Ini perang melawan diri sendiri ya. Amanatnya tuh yang cukup bagus ya teman-teman. Jadi musuh terbesar dalam hidup kita itu adalah diri sendiri gitu ya. Memang kalau kita nggak bisa melawan diri sendiri, maksudnya kita nggak bisa meyakinkan kepada diri sendiri kalau kita bisa, itu ya susah gitu loh. Dan itu mungkin salah satu yang ingin diciptakan di anime ini, bahwa melawan diri sendiri itu nggak mudah gitu. Tapi pada akhirnya kalau kita berniat tulus ingin maksudnya menjalani takdir kita masing-masing, itu pasti bisa gitu loh. Jalani aja takdir yang sekarang, masa depan tidak ada yang tahu gitu. Biarkan masa depan itu mengiringi kehidupan kita sekarang gitu. Dan yang menjadi fase tambahan ini atau fase keempat, aku sebutnya di sini adalah fase after end ya teman-teman, atau setelahnya terakhir gitu. Jadi kalau misal teman-teman menonton anime Hello World ini sampai akhir, itu diceritakan jadi
setelah kejadian saat mereka berhasil kembali lagi ke masa lalu, mereka akan menjalani kehidupan yang sama gitu, dimana si karakter utama cowok ini menjadi ilmuwan dan karakter utama cewek yang jika kita melihat di scene ini dia kayak memakai kacamata dan kayak menjadi pendampingnya, itu kayak gimana ya, menurutku mereka kayak menguji sistem ya teman-teman, mereka kayak menguji sebuah sistem, dan menurutku ini ya nggak jauh sama sistem Oltel tadi gitu. Tapi intinya mereka otomatis aku bisa dibilang kan di sini mereka masih hidup normal ya gitu, mereka masih hidup berdua, jadi otomatis menurutku happy ending sih menurutku ya. Soalnya kan dari awal saat kejadian itu, saat mereka setelah kembali lagi dari semua masalah itu, mereka menjalani kehidupan normal, kuliah, bekerja, dan mereka berhasil menjadi ilmuwan sukses gitu. Dan menurutku itu happy ending teman-teman. Ya kita nggak tahu hubungan mereka setelah ini itu saat ini itu menikah atau enggak, tapi bisa dibilang kan hubungannya baik-baik aja gitu, happy ending lah menurutku. Dan yang bikin aku kaget itu apa, scene terakhir itu kita bisa dibilang itu kayak melihat scene dimana latarnya itu sudah bukan di Kyoto ataupun di bumi teman-teman, latarnya itu di bulan gitu loh. Kalian bisa melihat itu latarnya itu di bulan loh. Jadi ya bisa dibilang pada tahun itu berarti kalau kita bisa dibilang kayak mengukur ukuran 10 tahun yang akan datang, berarti mereka sudah hidup di bulan gitu. Dia mungkin diciptakan teknologi dimana kita bisa tinggal di bulan gitu ya. Ya bagus. Ini sudah masa depan banget lah anime inilah ya. Jadi itu ya teman-teman, jadi semua fase atau semua pembahasan dari anime Hello World. Jadi kalau mungkin teman-teman yang masih bingung ceritanya, jadi inti cerita dari anime ini adalah, maksudnya kita tidak boleh takut melawan diri sendiri, ataupun kita tidak boleh takut, maksudnya masa depan kita itu seperti apa, karena masa depan tidak ada yang tahu, dan kita cukup menjalani apa yang kita bisa jalani untuk sekarang gitu. Kita yakin saja apabila kita menjalani masa sekarang dengan penuh keyakinan dan penuh optimisme, pasti masa depan yang indah itu pasti akan ada, dan masih akan ada untuk kita dan untuk orang-orang yang kita cintai gitu teman-teman. Jadi apakah anime ini recommended? Menurutku ya recommended banget lah, apalagi kan anime ini ada OVA-nya kan. Jadi OVA-nya itu kalau misal teman-teman bisa melihat, mungkin teman-teman bisa menonton ya anime. Jadi judul OVA-nya itu adalah Another World. Kalau teman-teman pengen melihat, itu ada 3 episode ya, tapi menurutku ceritanya nggak jauh-jauh dari animenya yang utamanya. Jadi ceritanya cuma kayak flashback gitu. Jadi diceritakan bagaimana si karakter utama cowok ini melakukan segala cara untuk bisa kembali lagi ke masa lalu, dan seperti itulah pokoknya. Jadi OVA-nya itu bukan kelanjutan dari movie ini ya. Jadi cuma kayak tambahan-tambahan aja gitu. Jadi makanya aku nggak bahas di sini gitu. Aku bahas cuma movie-nya gitu. Oke teman-teman, mungkin sekian ya pembahasan dari anime Hello World. Mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan komen saja, kita bahas bersama-sama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ayo kita kembangkan channel ini bersama-sama. Jangan lupa teman-teman bisa request anime favorit kalian untuk dibahas di konten berikutnya. Oke teman-teman, sekian, Cisa pamit dan matane.